Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Demi pilkada aman saat pandemi. Pada Selasa 8 September lalu, jumlah kasus positif virus corona COVID-19 di Indonesia sudah menembus angka 200.000. Ini jelas tak bisa dianggap sepele. Angka 200.000 kasus itu harus dimaknai sebagai tanda bahaya yang sungguh serius dan mesti direspons dengan tindakan yang tak kalah serius. Poin pertama yang mesti menjadi perhatian ialah soal kecepatan transmisi yang belakangan bukannya semakin turun, malah semakin tinggi. Bayangkan, virus itu hanya butuh waktu 43 hari untuk menggandakan penyebarannya dari 100.000 pada 27 Juli menjadi 200.000 kasus positif. Kecepatannya luar biasa. Dalam sebulan terakhir, penambahan rata-rata kasus positif tiap harinya sekitar 3.000-an. Pemprov DKI Jakarta pun memutuskan kembali ke titik awal, memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar. Kecepatan transmisi itu pula yang boleh kita duga menjadi dasar sejumlah negara menilai bahwa pemerintah Indonesia belum berhasil mengendalikan wabah ini. Imbasnya, dalam 2 hari kemarin, 2 kabar buruk datang beruntun. Pertama, sebanyak 59 negara telah menutup pintu masuk bagi warga Indonesia atau WNI. Kedua, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Centers of Disease Control and Prevention atau CDC, mengeluarkan peringatan level 3 bagi warga Amerika Serikat yang berencana berkunjung ke Indonesia. Keduanya berpegang atas dasar yang sama, yakni risiko COVID-19 di Indonesia yang tergolong tinggi. Meskipun penilaian negara-negara itu mungkin tak sepenuhnya benar, pemerintah semestinya tak menganggap ini main-main. Faktanya, dengan tembus 200.000 kasus positif saja, penyebaran wabah COVID-19 di negeri ini memang sudah berada di level mengkhawatirkan. Ditambah lagi dengan adanya ketakutan dari negara-negara lain. Artinya, memang pemerintah harus menguatkan lagi level fokus dan keseriusan menanggulangi pandemi. Fokus artinya harus tepat menentukan prioritas. Katakanlah antara menyembuhkan sisi kesehatan atau sisi ekonomi. Harus fokus untuk menentukan kapan harus ngegas, kapan harus ngerem. Keduanya tak boleh ditinggalkan, tetapi prioritas harus ditentukan sehingga kebijakan yang keluar juga presisi dan sesuai porsi. Serius artinya tidak ada lagi main-main. Aturan main harus ditegakkan, terutama aturan tentang penerapan protokol kesehatan yang saat ini praktiknya masih letoy. Keseriusan akan mencegah bolongnya penanganan dan kebijakan di sana-sini yang membuat si virus makin leluasa mengobrak-abrik negeri ini. Keseriusan pemerintah itu salah satunya akan dipuji pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada Desember 2020 mendatang. Terus terang, agak miris ketika melihat rangkaian pilkada yang kini sudah mulai tahapan krusial justru diawali dengan banyak pelanggaran protokol kesehatan oleh bakal pasangan calon kepala daerah maupun pendukung mereka. Itu terjadi pada saat pendaftaran peserta pilkada akhir pekan lalu. Dengan awalan yang kurang bagus seperti itu, cukup ngeri kita membayangkan bagaimana dengan tahapan-tahapan pilkada berikutnya. Ketakutan sebagian pihak bahwa pilkada akan menjadi klaster baru penularan COVID-19 mungkin tidak berlebihan bila pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam pilkada tidak mampu memastikan atmosfer pilkada tetap dalam koridor protokol kesehatan. Dengan kekhawatiran itu, kiranya ancaman pidana bagi pelanggar protokol kesehatan pilkada patut kita dukung. Ini langkah tepat untuk mencegah hal yang lebih buruk. Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan kepolisian harus merumuskan hal itu segera sebelum tahapan pilkada semakin jauh. Publik menginginkan meski dalam situasi pandemi, Pilkada 2020 tetap bisa menjadi kontestasi demokrasi yang berkualitas. Pilkada tetap diharapkan mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang punya kapabilitas, kualitas, dan integritas yang mumpuni. Namun semua mimpi itu boleh jadi akan seketika lenyap jika pilkada justru menciptakan klaster baru penyebaran corona.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita coba mendengarkan dulu bagaimana pandangan dari Bawaslu. Kita sudah terhubung dengan anggota Bawaslu lewat saluran telepon, Frits Edward Siregar. Pak Frits, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Nat. Ya, Pak Frits, kalau kita melihat pas pendaftaran kemarin Pilkada, banyak sekali yang kelihatannya tidak menerapkan protokol kesehatan, protokol COVID-19. Dan itu membuat banyak pihak menyayangkan. Pertanyaannya, apa yang sudah disiapkan oleh Bawaslu dan juga mungkin oleh KPU ya, untuk memastikan bahwa di tahapan berikut dari Pilkada ini tidak ada lagi pelanggaran serupa? Ya, baik. Terima kasih, Bang Ronald. Kalau kita melihat kan, proses pendaftaran kemarin menjadi sebuah wake up call bagi kita semua. Dan bagaimana sejak dari pasca dari hari Minggu kemarin, kita semua ini kayak KPU Bawaslu itu seperti back to back meeting lah. Setiap hari itu kita punya rapat koordinasi, baik dengan Ratas, Menko Polhukam, Mendagri, dalam rangka untuk bagaimana hal ini tidak terjadi kembali. Kalau kami melihat misalnya dari Bawaslu, kita sudah meminta kepada KPU agar pada saat nanti penetapan paslon dengan penarikan nomor urut misalnya, dibuat penandatanganan fakta integritas bagi paslon untuk patuh kepada protokol kesehatan. Atau kedua, dari kacamata Bawaslu, kami akan membuat aturan bahwa pasca penetapan calon, kalau ada sengketa yang mau datang ke kantor Bawaslu, apabila dia datang dengan arakan, maka kami tidak akan terima permohonan untuk sengketanya. Itu salah satu bagian agar mereka juga patuh kepada dalam menerapkan protokol kesehatan. Dan kami melakukan juga koordinasi dengan kepolisian terkait dengan tindak lanjut dari pelanggaran pidana yang terjadi di luar undang-undang pemilihan. Ya, ada yang mengatakan bahwa aturan-aturan terkait dengan pemilu atau pilkada ini hanya berlaku di dalam gedung-gedung penyelenggara. Ketika pasangan calon nanti berjalan dari luar masuk ke dalam gedung, itu aturan-aturan pemilu itu tidak berlaku. Ini bagaimana, Pak Frits? Kalau kita mengacu kepada PKPU 11 dan juga dalam PKPU 6 dan juga dalam PKPU 4 tahun 2020, itu kan terkait dengan perintah kepada penyelenggara, partai politik, kepada paslon, kepada tim kampanye, dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam tahapan. Dan kalau kita melihat itu kan tidak ada mengatur mengenai lokusnya harus dalam sebuah ruangan. Karena bagaimana, karena PKPU 6 kan juga mengatur soal kampanye. Kampanye melalui pertemuan, tatap muka, dan itu kan tidak dalam ruangan, bisa dalam ruangan yang terbuka juga. Jadi tidak ada celah ya. Pertanyaan terakhir saya begini, Pak Frits. Memungkinkan tidak kalau kemudian di tahapan berikut masih saja ada yang melanggar, maka calon ini akan didiskualifikasi? Kalau kita melihat kepada Undang-Undang 10 tahun 2016, Undang-Undang secara tegas mengatur 3 hal kenapa seorang paslon itu bisa didiskualifikasi. Pertama, apabila dia petahana, dia melakukan mutasi tanpa seizin daripada Mendagri 6 bulan sebelum penetapan calon, itu pertama. Yang kedua, karena dia melakukan money politik secara terstruktur, sistematis dan masif. Itu hal kedua. Dan hal yang ketiga, karena dia tidak melaporkan dana kampanyenya secara benar. Jadi hanya 3 hal itu yang diatur dalam Undang-Undang 10 yang bisa menyebabkan seseorang dapat didiskualifikasi. Kecuali nanti misalnya ada perubahan undang-undang. Itu mungkin saja bisa terjadi. Tapi dalam kondisi sekarang, pelanggaran protokol kesehatan itu tidak dapat didiskualifikasi meskipun ada unsur pidana dengan Undang-Undang 484 atau Undang-Undang 6 2018 yang bisa dipergunakan oleh pihak kepolisian. Baik, terima kasih Pak Frits Edward Siregar sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Frits. Kalau mendengarkan penjelasan dari Pak Frits ini, Bang Usman, berarti kan ya benar-benar hanya diharapkan kesadaran dari calon untuk kemudian menerapkan protokol COVID. Tapi kan faktanya COVID sendiri sedang meningkat begitu rupa
Dan kita sudah lihat kemarin pas pendaftaran, banyak sekali yang mengabaikan itu. Bagaimana, Bang? Iya, jadi kesadaran itu bisa tumbuh. Berulang kali kita katakan, kalau ada penegakan hukum, kalau ada ketegasan. Nah, berarti itu ketegasan absen sebetulnya. Ya, absen di pasca, di post factumnya begitu, setelah kejadian. Yeah. Tapi kan di sebelumnya juga antisipasinya itu lemah juga. Apakah tidak dipikirkan bahwa nanti orang akan rame-rame datang ke KPU untuk mendaftar misalnya? Karena sudah ada tradisi sebelumnya. Ada tradisi sebelumnya, mestinya itu juga dipikirkan sejak awal begitu. Karena itu kita mengantisipasinya misalnya dengan Zoom kah? Ya kan zaman sekarang lah begitu. Banyak teknologi yang bisa dipakai. Nah, tetapi kalau itu tidak mau dipakai maka sudah terlanjur, maka penegakan hukumnya itu kan tadi Pak Fritz mengatakan itu polisi sedang menyelidiki adanya pelanggaran. Kalau kita lihat kan terang benderang itu pelanggarannya. Ada yang misalnya pasal 212 dan 218 KUHP itu bisa dipakai. Ya, misalkan kerumunan yang sudah diminta polisi untuk diminta oleh petugas, katakanlah seperti itu, petugas berenang untuk bubar tapi tidak bubar, itu ancamannya hukuman penjara 4 bulan misalnya. Ya, jadi saya kira itu harus betul-betul diselidiki begitu. Mana dari para calon kepala daerah yang mendaftar itu yang melanggar protokol kesehatan. Undang-undangnya banyak kok begitu. Undang-undang pemerintahan daerah juga bisa ya, tahun 2014 dipakai. Mungkin ini Bang, petugas atau penegak hukum merasakan ada ganjalan kalau kemudian menjatuhkan itu di saat proses pilkada, takutnya dianggap ikut berpolitik. Iya betul, itu juga memang jadi problem. Ya, jadi problem karena nanti dianggapnya kalau dikatakan salah satu pasangan itu bermasalah dengan pelanggaran hukum, katakanlah pelanggaran protokol kesehatan, itu nanti bisa dituduh itu. Nah, artinya apa kan? Artinya sebetulnya ancaman ini ya jangan-jangan cuma ancaman doang bahwa bisa dipidana, padahal sebetulnya ya tidak juga begitu loh. Pasal ya kan sudah terbukti ada berapa kepala daerah itu? Ada 37 kalau tidak salah menurut KPU yang positif kan, begitu kan? Ini mungkin dia menularkan ke yang lain juga, kita tidak tahu. Iya, dengan jarak sangat dekat seperti tadi kita lihat di video. Tapi pertanyaannya begini Bang, kalau kemudian saya juga bertanya-tanya sih, walaupun konteksnya adalah Pak Jokowi mengatakan presiden, waspadai klaster pilkada. Tapi kan berarti ini mungkin menjadi keniscayaan bahwa nanti setelah pilkada akan ada klaster penyebaran COVID yang baru. Ya bisa saja seperti itu. Nah ini yang saya kira terutama ini para calon kepala daerah ya. Sebetulnya kan begini, pemerintah itu sudah punya niat baik. Ya niat baik dalam arti begini, di tengah pandemi pun dengan segala macam kritik pemerintah tetap memutuskan menyelenggarakan pilkada. Dasarnya sangat kuat, itu ada 270 pilkada. Artinya kalau ditunda pilkada maka akan ada 270 daerah yang PLT nanti. Pelaksana tugas. Pelaksana tugas kalau ditunda misalnya. Karena begitu. Yang lama sudah akan harus habis. Harus habis misalnya, harus ditunda begitu kan, dan saya kira tidak mudah menyediakan 270 PLT, kira-kira seperti itu. Karena itu diadakan tetapi dengan persyaratan dalam konteks protokol kesehatan yang ketat itu tadi ya. Tetapi kan para kepala daerah ini, calon kepala daerah ini kan abai. Kalau kita diskusi soal kesehatan versus ekonomi itu masih wajar. Tetapi tidak ada kesehatan itu harus berkompromi dengan politik begitu. Ini kan politik, ini kan kekuasaan gitu, nafsu kekuasaan yang besar begitu sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Kalau ekonomi kita masih bisa karena ekonomi itu kebutuhan dasar. Ya kebutuhan dasar kan pilihannya kalau tidak mati kena COVID ya mati kelaparan kan. Tapi kan kita tidak mungkin mati karena nggak dapat posisi kepala daerah misalnya begitu. Jadi ada kompromi sebenarnya dengan politik. Nah karena itu negara harus tegas. Kalau kemudian negara atau dalam hal ini penegak hukum yang di lapangan masih belum terlalu yakin Bang, apakah bisa kita misalnya berharap kepada partai politik? Karena kan mau tidak mau partai politik juga akan menentukan arahnya ke depan. Betul. Tapi tahan dulu, kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita lanjutkan diskusi Bang, kita coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara, ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Halo Pak Sukiwi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak, bagaimana pendapat Anda Pak? Kita
ingin sekali tetap bisa menyelenggarakan pilkada, tapi jangan sambil menambah jumlah kasus COVID-19. Kalau menurut Anda bisa tidak? Aduh, kelihatannya terputus. Sayang sekali, nanti kita akan coba kontak lagi Pak Sukiwi. Kembali ke pertanyaan tadi, Bang Usman. Kalau kemudian calon kepala daerahnya sendiri masih belum bisa diharapkan untuk menerapkan protokol. Dia tidak bisa, harusnya sih bisa ya, dia tidak melakukan apa yang diperlukan untuk mengarahkan para pendukungnya. Apakah kita bisa berharap kepada parpol yang mengusungnya? Ya mestinya seperti itu, tapi kan enggak, parpolnya juga kan ikut kerumunan kemarin, antar juga begitu, ada ketua DPD-nya lah, apanya gitu kan. Jadi saya kira begini, ya kan, kalau memang polisi, aparat penegak hukum tidak bisa mempidanakan, tidak bisa mentersangkakan misalnya calon kepala daerah karena proses masih berlangsung supaya terjadi pertarungan yang fair, ya, karena kalau satu berstatus tersangka kan bisa jadi dia kalah begitu kan. Tetapi kalau nanti setelah pilkada, ya mestinya tetap diusut pelanggaran pidananya, diproses itu terus. Tetap diproses. Kalau dia menang ya tetap diproses misalnya begitu. Tapi kalau menang apa berani Bang, nanti dalam tanda petik kan melawan kepala daerah. Ya enggak juga, kalau punya bukti-bukti yang kuat begitu kan, kenapa rupanya begitu. Nanti tinggal diatur apakah nanti PLT atau wakilnya misalnya, itu tinggal diatur berikutnya. Baik, kita dengarkan lagi pendapat dari masyarakat, Bang Usman dan pemirsa. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo dan Bung Usma. Selamat pagi, Bu Indra. Bagaimana, Bu, pendapat Ibu? Ya, begini. Cara agar pilkada ini aman saat pandemi tidak ada lain. Hanya meningkatkan kesadaran diri para pemilih untuk melaksanakan kewajiban patuh melaksanakan protokol kesehatan untuk dirinya sendiri. Karena lihat saja, penyelenggara saja tidak mampu kok. Yang COVID diterima tidak secara daring, ya. Kemudian yang datang bergelombol, apa ini? Kan tidak. Bagaimana kita bisa mungkin mengharapkan para calon pemimpin daerah ini bisa mengarahkan. Nah, saya jadi curiga juga, Bung Leo. Jangan-jangan pada saat pemerintah kewalahan sudah tidak mampu, maka terjadilah herd immunity yang dulu pernah Bang Leo katakan. Jadi pandemi ini belum mencapai puncaknya. Jadi toh kami sudah berikan aturan, kami sudah berikan peringatan. Nah, kalau itu tidak bisa, ya udah biarkan saja, toh ditanggung oleh. Nah, jadi iya, barangkali begitu. Nah, sekarang bisakah pilkada ini, dalam pilkada dilakukan PSBB? Nah, kan? Bisa saja kan? Nah, karena katanya masyarakat pemilih kita ini banyak B-nya. Bandel, bangor, blemok, blegong, bloon, boloho, belegum, borokokok. Begitu tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Ibu Indra ada pemirsa Metro TV di Surakarta, Jawa Tengah, Pak Bambang Saptono. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi. Silakan Pak Bambang. Harus menjadi perhatian serius kita semua bahwa jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia saat ini telah menembus di atas 203.000 orang. Padahal seperti disebutkan di editorial tadi, pada 27 Juli lalu saja masih di angka 100.000. Nah, di sisi lain Mas, Indonesia juga harus mensukseskan Pilkada serentak 9 Desember 2020, di mana proses tahapannya sudah mencapai pendaftaran bakal calon ke KPUD hingga 6 September yang lalu. Nah, oleh karenanya, kita harus mensukseskan Pilkada serentak 2020 ini dengan secara demokratis, yaitu luber dan jurdil. Selain itu, kita juga dituntut agar Pilkada serentak 2020 ini aman dari ancaman COVID-19, yaitu dengan cara menetapkan protokol kesehatan secara ketat pada semua tahapan Pilkada tersebut dan menerapkan sanksi yang keras terhadap pelanggarnya. Nah, kemudian Pak Bambang, Anda yakin tidak Pak bahwa aturan ataupun sanksi entah di KUHP atau di mana itu benar-benar akan dilaksanakan di dalam rangkaian pilkada ini? Anda yakin tidak itu, Pak? Kita harus yakin, Mas, karena apa? Konsekuensinya adalah korban COVID-19 ini benar-benar sudah berlipat.
Nah, kalau kita tidak menyadarkan diri untuk taat pada aturan, bagaimana nanti ke depan untuk berbangsa dan bernegara? Kemudian begini Mas, yang terpenting, tahapan pilkada yang sangat rawan di dalam penyebaran COVID-19 itu diantaranya, satu, pada saat penetapan nomor urut paslon pada tanggal 24 September nanti, kami usul agar tiap pasangan diberi batasan jumlah 10 orang saja, yaitu paslonnya, parpol, kemudian tim ses, tanpa pendukung atau arah-arahan. Yang kedua, pada masa kampanye 26 September sampai 5 Desember nanti, Mas, kami usul kampanye dioptimalkan melalui virtual atau online dan medsos. Yang kedua, melalui media massa, koran, radio, atau televisi. Yang ketiga, poster atau selebaran. Apabila harus ada debat atau kampanye secara langsung, dibatasi maksimal 50 orang. Yang terakhir, Mas, pada saat pemungutan suara, yaitu pada hari H tanggal 9 Desember nanti, usulan kami adalah agar pemilih diantisipasi berkerumun, yaitu dengan mengatur jam pencoblosan. Ini kan bisa dibuat nomor urut, nomor 1 A, B, C, D, E, F, nama orang, kemudian pada saat jam misalnya jam 8 pagi sampai jam berapa, dan seterusnya. Nah, insya Allah kalau ini diterapkan, akan bisa meminimalisir kaitannya dengan korban. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Kalau kemudian kita tidak banyak bertindak, Bang, jangan-jangan nanti banyak orang juga seperti yang berpikir seperti Bu Indra tadi. Jangan-jangan ini memang karena sudah tidak bisa lagi dikendalikan, yang diandalkan ya sudah herd immunity, survival for the fittest. Bagaimana, Bang? Iya, saya kira tidak boleh seperti itu. Ya, kekhawatiran Bu Indra itu sebagai warning, peringatan. Nah, salah satu untuk membuktikan bahwa herd immunity itu tidak terjadi, tidak ada adalah dengan penegakan hukum. Ya, jadi pidananya itu betul-betul jangan cuma ancaman, jangan cuma omdo istilahnya, omong doang begitu kan. Ya kan, supaya itu betul-betul terjadi. Jadi maksud saya nanti setelah pilkada tetap harus diusut pelanggaran protokol kesehatan ini. Masih ingat tidak, Bang? Ya mestinya masih ingat begitu. Ya kan sekarang pengusutannya mulai sekarang ini. Ya mulai sekarang begitu. Nah, yang kedua, tadi apa yang dikatakan Pak Bambang Saptono itu betul. Kita antisipasi ke depannya seperti apa. Nomor urut, sudahlah daring aja misalnya begitu. Nggak usah dibatasi misalkan 10 orang. Iya 10 orang di dalam gedung, yang ngantarnya juga akan banyak begitu kan. Dan bagaimana membendung mereka? Betul, membendung mereka. Nggak bisa juga nanti kerepotan, mendingan udah daring. Ya, nanti pas kampanye betul lewat media massa, lewat daring. Memang masih ada dibuka peluang untuk pertemuan maksimal 50 orang, ya kalau rapat umum itu 100 orang. Udahlah ditiadakan aja itu misalnya begitu kan. Kan nggak apa-apa kita bilang seperti itu ya, kita putuskan seperti itu. Nanti pas pemilu, pas pencoblosan, betul diatur jamnya. Itu pengaturannya akan diatur oleh KPUD atau oleh siapa? Oh ya oleh KPU kan, PKPU kan nanti membuat aturan misalnya seperti itu. Dan itu bisa ya? Ya itu bisa. Pada saat ini juga? Bisa juga, kenapa enggak? Sebetulnya kan seperti itu. Ya karena kondisi ini kan darurat. Kemendikbud aja saja bisa bikin kurikulum darurat kok begitu. Masa ini nggak bisa begitu kan? Kira-kira seperti itulah. Pertanyaannya begini Bang, ketika kemudian semuanya sudah diupayakan begitu rupa, katakanlah penegak hukum berani begitu menjatuhkan hukuman. Tapi kalau tetap terjadi juga pelanggaran, kemudian pertanyaannya apakah memang kemudian pilkada ini cukup layak untuk diperjuangkan untuk tetap kita adakan di tahun ini pada saat pandemi masih belum terkendali? Iya kan sudah ada perpunya kan, perpu pilkada itu bahwa dilaksanakan pada tanggal sekian, ya, jadi tetap harus dilaksanakan, kecuali diubah undang-undangnya itu begitu loh. Padahal ini sudah diundur kan sebetulnya? Sudah diundur, ini juga sudah bulan September, Oktober, November, Desember, tinggal 3 bulan lagi. Saya kira memang kita tidak agak sulit ya, bahkan kita bisa sampaikan kecil kemungkinan untuk katakanlah ditunda. Tadi persoalan utamanya adalah 270 kepala daerah nanti PLT semua begitu loh. Ini merepotkan. Nah karena itu tidak ada kompromi lain kecuali menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan ada penegakan hukum dan ketegasan hukum di situ. Tidak ada pilihan lain karena kita nggak mungkin lah mundur lagi begitu. Beberapa tahapan tadi sudah diberikan saran oleh Pak Bambang dan juga oleh banyak orang sebetulnya. Bagaimana kemudian nanti pada saat pemungutan suara? Karena kan kita tidak atau belum mengenal e-voting ya. Tidak bisa juga kemudian kita pakai daring begitu untuk melakukan itu. Nah, kalau memang betul diatur, tapi kan konon katanya tadi kata Bu Indra,
orang Indonesia ini banyak yang bandel begitu. Sudah diatur nomor sekian sampai sekian datang jam sekian, tapi dia tidak juga mengindahkan itu. Apakah kemudian bisa misalnya, wah Anda tidak bisa memilih karena Anda sudah lewat jatahnya. Itu kan nanti bisa jadi tuduhan pelanggaran pemilu juga. Iya, saya kira bisa diatur itu, ya bisa diatur jamnya. Ini kan satu itu, kedua memperbanyak TPS misalnya, sehingga tidak menumpuk di satu TPS itu bisa dilakukan kok, sehingga kerumunannya tidak terlalu banyak. Kalaupun nanti adalah sedikit tidak sesuai rencana, katakanlah orang mesti jam 7 mencoblos tapi dia datang jam 8, itu masih bisa diatur ya. Saya kira bisa diatur. Asal mau. Betul, asal mau kita. Ya asal mau dan kemudian ya tegas menerapkan aturan itu begitu. Tidak nanti dianggap misalnya Bang dalam misalkan menegakkan begini, aturan. Ya misalkan begini, kalau orang yang sudah terlambat, ya dia bisa dilempar ke jam belakangnya gitu. Bisa saja seperti itu. Iya. Ya kan yang melanggar mungkin 1, 2 dikumpulkan jadi 10 misalkan ke belakang. Bisa jadi hak-haknya tetap terpenuhi. Iya, ini gampang kok. Ya, Oke, asal mau. Iya, asal mau aja. Pertanyaannya apa iya mau? Kita akan bahas di bagian berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman di tengah situasi pandemi, tapi memang kita harus menggulirkan roda demokrasi, harus ada pergantian kepala daerah. Dengan semua usaha, dengan semua kesulitan yang ada orang yang mengkhawatirkan begini Bang, pada saat pencoblosan, itu pesertanya atau partisipannya rendah, karena mungkin masyarakat juga takut kena COVID. Itu bagaimana? Iya, tidak apa-apa. Ya, memang tidak ada ukuran bahwa pilkada itu harus tingkat partisipasinya 50%, 60%. Oh, tidak ada itu? Tidak ada. Ya misalnya yang datang pun katakanlah 40% saja, itu tetap sah hasil pilkada. Ya di Amerika itu partisipasi pilpresnya, bahkan pilpres loh, itu juga rendah sebetulnya. Dapat 60% saja di Amerika itu sudah syukur alhamdulillah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada ukurannya. Nanti yang datang misalnya cuma berapa orang, katakanlah 20%, 30%, ya tetap sah kok hasilnya. Karena pertanyaan itu muncul begini Bang Usman, karena pertanyaan beberapa orang adalah kualitas dari pilkada ini di saat kondisi pandemi. Karena mereka mengatakan ya di tengah semua keterbatasan kan susah untuk menyampaikan program, untuk mengajak masyarakat memilih, dan kemudian juga ini kemungkinan akan tidak terlalu jelas bagaimana. Iya, nggak juga saya kira. Ini kan bukan zaman dahulu kala, pemilu 55 yang harus ketemu tatap fisik, muka, fisik misalnya begitu. Ini udah banyak kok medianya. Ada koran, ada TV, ada radio, ada online, ada internet begitu. Banyak mediumnya untuk menyampaikan program-program begitu. Nanti debat bisa dibikin secara daring misalnya begitu. Jadi saya kira banyak bisa dilakukan untuk memasarkan, katakanlah begitu, mempromosikan program-program dari para kandidat. Kalau tadi seperti kata Bu Indra di Cirebon dan melihat kondisi terbaru, Jakarta memang tidak pilkada ya karena sudah lewat. Tapi kalau daerah-daerah yang lain, semoga perkiraan saya ini salah, kasusnya bertambah juga Bang. Dan pemerintah daerah setempat melakukan semacam yang di Jakarta, PSBB. Bagaimana dengan proses pilkada ini? Iya, bisa tetap diatur. Ya, bisa tetap diatur. Jadi kan bisa dikeluarkan aturan kegiatan apa yang boleh. Ya, misalkan termasuk kegiatan mencoblos. Ya, tetapi misalkan dibatasi. Dibatasi waktunya, ya dibatasi tadi pergilirannya. Jadi saya kira tetap bisa. Sama seperti misalkan ketika kita membuka sekolah di zona kuning misalnya seperti itu. Itu kan juga ada proses masuknya tidak berbarengan supaya tidak terjadi penumpukan di gerbang dan koridor sekolah misalnya. Saya kira bisa diatur tetap. Tapi jadi Bang, PSBB ini kan sebetulnya yang membuat aturan adalah kepala daerah. Betul. Nah, itu kepala daerah mesti menyesuaikan dengan kondisi. Pertanyaannya itu Bang, ketika misalnya PSBB dilakukan di daerah, yang kepala daerahnya petahana, yang juga maju. Dan kemudian PSBB ini diberlakukan. Terus sebagian orang mengkhawatirkan kalau itu nanti dianggap bagian dari mengganjal kontestan yang lain. Enggak, saya kira tidak seperti itu. Ya, mindsetnya tidak boleh begitu. Petahana pun tidak boleh misalnya menerapkan katakanlah pembatasan-pembatasan itu ya dengan tujuan memenangkan dirinya. Nah, itu kan bisa didiskualifikasi sebetulnya. Masuk kategori yang menguntungkan dirinya sendiri, pada dasarnya sih itu begitu ya. Nah, jadi saya kira tetap bisa diatur seperti apa. Ini persoalan mau atau tidak dan kemudian tegas atau tidak saja, itu saya kira ya. Jadi kan begini, kita bisa belajar dari negara lain. Contohnya Korea, Singapura juga kan bikin
pilpres ya, pemilu nasional bahkan. Mereka membuat itu aman-aman saja. Amerika juga Donald Trump kemarin minta mundur tapi kan tidak disetujui kan. Mereka kan negara maju, Bang. Iya, kita juga kalau urusan demokrasi kita sama majunya dengan mereka begitu kan. Maksud saya kedisiplinan untuk mematuhi aturan itu. Belum tentu juga. Amerika itu kan parah juga begitu kan. Amerika juga parah kok pada dasarnya seperti itu. Jadi sekarang kembali lagi kepada nomor satu memang kesadaran. Tapi kan kalau kesadaran susah, tadi bahasa Bu Indra berapa B itu tadi? Bandel sampai bangor segala gitu katanya kan. Itu ya harus ada penegakan hukum. Orang Indonesia itu kalau nggak ada penegakan hukum ya bandel. Kira-kira seperti itu, tidak disiplin. Ya jadi harus ada infrastruktur penegakan hukum yang kuat supaya berubah ya orang perilakunya. Sebagai masyarakat terutama yang ada di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada, Bang, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu supaya pilkada ini tetap aman, tidak menambah lagi kasus COVID? Iya, sebetulnya kan segala aturan sudah dibikin oleh Kemendagri, oleh KPU, oleh Bawaslu sebetulnya. Patuhi saja itu begitu. Patuhi saja itu karena itu semua dibuat sebetulnya adalah untuk menjaga protokol kesehatan supaya pilkada tidak menjadi klaster baru. Nah yang terjadi kan minimal yang kita lihat dari pendaftaran itu tidak terjadi. Para calon kepala daerah ini melanggar begitu, melanggar semua pada dasarnya. Ya kerumunannya terlalu banyak, terlalu rapat. Tapi pakai masker kata mereka, Bang. Ya banyak juga yang pakai masker di dagu, misalnya seperti itu. Karena dia sibuk ngatur, maju. Kayak tadi di video kita kan ada, bahkan ada yang nerima saya nggak tahu apa tadi gambar di Metro itu, yang menerima pendaftaran itu juga tidak pakai masker, entah KPU, entah apa itu kita tidak tahu itu. Jadi saya kira patuhi saja itu semua. Jadi begini loh, saya kira para calon kepala daerah ini itu harus menanamkan kesadaran bahwa pemerintah sudah punya political will untuk tetap menyelenggarakan pilkada tahun ini juga, bahwa mundur Kenapa? Ya karena tadi ada niat baik supaya proses politik berlangsung sesuai dengan yang kita harapkan begitu. Nah ini harus diingat oleh para calon kepala daerah sehingga dengan begitu mereka akan patuh kepada protokol kesehatan. Sebab kalau misalnya katakanlah pemerintah mengambil keputusan drastis menunda atau membatalkan pilkada, kan mereka juga yang repot begitu. Baik, semoga mereka berpikir sampai ke situ dan benar-benar memang menjadi kepala daerah untuk menyejahterakan rakyatnya ya, mematuhi juga protokol COVID. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, meski dalam situasi pandemi, publik ingin Pilkada 2020 tetap bisa jadi kontestasi demokrasi yang berkualitas. Pilkada tetap diharapkan mampu menghasilkan pemimpin daerah yang punya kapabilitas, kualitas, serta integritas yang mumpuni. Namun semua mimpi itu boleh jadi akan seketika lenyap kalau Pilkada justru menciptakan klaster baru penyebaran COVID-19. Ini tugas kita bersama untuk memastikan Pilkada aman tanpa menimbulkan tambahan kasus COVID-19. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.